Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 12 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-10 TIN, ke-11 Akra, ke-12 ESA, ke-13 Agi, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup cukup kuat, naik 0,85% ke harga 6.912 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu ini ada berita dari redemptionnya FWD Fund Manager. Ini dana AUM-nya sekitar 2,03%, pantasan kemarin itu volume ISG cukup besar ya. 3 hari kalau nggak salah, Senin, Selasa, Rabu itu volumenya di atas 10 triliun. Bahkan kemarin tuh 15 triliun lebih, 16 kalau nggak salah ya. Itu mungkin ya redemption produk-produk dari FWD nih. Asset management nih, investasi, asuransi, kesehatan, dan asuransi jiwa. Nah itu yang menjadi sentimen kemarin, mungkin ISG nggak mampu rebound dan akhirnya memang terkoreksi. Dan dia mantul dari EMA 200-nya di 6.835 dan hari ini kembali ke atas trendline downtrendnya. Mungkin nggak dia menembus 6.960. Kemungkinan ada tapi kecil. Jadi kemungkinan besok ditarik naik lagi sedikit dan kemungkinan besar karena melihat view-nya ISG itu konsolidasi, peluang besar konsolidasi. Ya kemungkinan besar apalagi besok hari Jumat ada yang profit taking ya. Tetap kemungkinan besar besok tuh mungkin ya, mungkin, tapi ini disclaimer ya. Tergantung masing-masing gimana handle portofolionya aja sahamnya. Mungkin ada ekor nanti dari atas ya, ditarik naik terus ekor karena profit taking. Ya kita lihat aja ya, semoga aja bisa ada tarikan satu kali lagi minggu depan mungkin ya. Kalau besok ditarik naik bisa tutup di atas 6.960, minggu depan tarik lagi sedikit lagi mungkin ke 7.100 baru turun. Mungkin seperti itu skenario, tapi ya kecil kemungkinan ya seperti itu. Karena mestinya kemarin tuh dia mampu rebound, ternyata gagal ya karena tadi ada redemption dari FWD. Ya, seperti itu. Untuk ISG besok mungkin bisa naik, tapi mungkin terbatas juga kenaikannya. Karena ISG ini kan lagi mendekati koreksi tahunan. Agustus, akhir September dan Oktober tuh ISG tahunannya tuh koreksi nih contohnya ya. Nih September, oh ini dia naik nih. Oh, naik sedikit September tapi habis itu koreksi ya. Akhir September, awal September naik habis itu koreksi ya. Kita lihat aja nanti mampu nggak ya. Tadi maksimal kalaupun naik dia di Agustus sampai September itu 7.100 dan siap-siap koreksi. Dan Oktober dia koreksi baru rebound lagi akhir. Jadi seperti itu polanya nanti ya. Apakah nanti polanya seperti ini? Mungkin tarik naik ke atas dulu, baru koreksi yang cukup dalam ke area 6.750, baru naik lagi ya. Pokoknya kita lihat aja. Kalau misalnya ISG itu koreksinya mulai besok dibuang lagi, misalnya jebol EMA 200-nya ya minggu depan, ya sangat mungkin dia tuh koreksinya bisa sampai 6.500 sampai area ini nih. Jadi kalau dia turun ke situ, misalnya dari harga sekarang ya 4% ya wajar. Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Di saham di market lagi downtrend bisa peluang profit, tapi ya profitnya nggak bisa besar-besar. Yang penting portofolio bertumbuh ya. Kalaupun cut loss-nya tipis saja, mepet-mepet aja. Jangan terlalu berharap banyak, kecuali Bapak Ibu simpan untuk jangka menengah atau pakai average down ya silahkan. Kalau saham-saham fundamental bagus. Kalau saham-saham gorengan ya tetap ada peluang profit, tapi resikonya tetap sama besar ya, sama profitnya. Seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1070, terkoreksi 2,28%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco masih bagus lah di atas EMA 200-nya, apalagi harga oil itu kan lagi uptrend di atas 80 kalau nggak salah ya oilnya. Jadi tetap aja menurut saya ya, kalaupun naik Medco kepentok di area ya, kalau misalnya ada satu kali tarikan lagi ya maksimal 1180, 1200 itu ya untuk Medco. Jadi kalau Bapak Ibu Anda beli pas di EMA 200-nya ini agak jauh, supportnya tuh 1000, jebol itu ya tinggalin kalau dia gagal. Itu aja ya. Cukup dalam memang harga sekarang ya. Kalau nggak 8%, 9% Bapak Ibu harus cut loss. Kalau pakai cut loss, kalau mau pakai average down silahkan juga, nggak masalah untuk Medco ya. Yang penting sabar. Seperti itu. Untuk Medco besok mungkin nggak ada technical rebound. Kalau melihat dari candlenya ini inside bar
doji di dalam mother candle-nya hijau ini ya mungkin ada potensi teknik rebound. Tapi dilihat dari Eropa yang sore ini langsung dibuka merah, FTSE dibuka minus 1,24%, Frankfurt itu 0,79%. Jadi tetap ya, yang penting kalau bisa cuan bungkus saja. Itu aja kayak kalau berminat, tapi kalau punya strategi lain dan itu teruji dan terbukti dan membuat Bapak Ibu banyak profitnya, lebih besar profit daripada harusnya, silakan, gak ada salahnya ya. Coba aja terus. Market tuh tempatnya belajar, gak bisa habis belajar. Pokoknya market tuh selalu berubah-ubah ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan market, kelihatan kok perubahan market tuh, dan Bapak Ibu tuh bisa menyesuaikan juga. Mau profitnya besar, profitnya kecil, tapi tetap ya nggak bisa sempurna. Itu aja kunci. Nggak bisa Bapak Ibu yang nggak ada cut loss-nya. Kalau trading ya pasti ada, karena itu market nggak bisa diatur. Kalau memang kita pas beli, pas tiba-tiba dibuang, ya buang juga. Seperti itu. Ya, untuk Medco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 382, menguat 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa mulai lemah juga. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan, dia itu naik dengan volume yang sangat kecil. Berarti kan buying power-nya itu ibaratnya nggak kuat, seperti itu. Jadi kalau Elsa menurut saya kurang ideal kalau mau beli harga sekarang. Tapi ya tergantung Bapak Ibu meyakini, kalaupun nekat ya silahkan juga. Jadi seperti itu. Kalau Elsa lebih follow the trend. Kalau yang punya dari bawah atau yang sudah kebeli, kalau kondisi seperti ini tutup aja, nggak perlu pakai 36 370. Gagal bertahan di atas 370, tinggalin aja. Itu aja, udah fix turun dia kalau dia turun di bawah 370. Ya, untuk Elsa seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1385, menguat 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, Pegas ini masih ada peluang, cuman saya agak ragu juga ya. Mampu nggak Pegas nih menembus 1400-nya? Kalau kondisi ISG kan lihat sudah sedikit terbatas, kecuali ISG tembus 7000 lebih atau 7010 ya bisa. Tapi ya lihat aja lah. Kalau Pegas sandarannya tetap 1350, jangan turun dari itu. Itu aja. Kalau mau beli Pegas ya silakan aja. Tapi ya itu, kalau mau pakai stop loss, gagal bertahan di atas 1350, 1340, mending exit dulu untuk Pegas. Pegas mungkin gak uptrend dengan kondisi ISG seperti ini. Kecil kemungkinan. Tapi ya namanya market bisa aja terjadi ya. Seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup 3875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. PGO di area resisten, jadi kondisi seperti ini lebih ke wait and see dulu ya. Karena dia tuh udah naik dari 745, naiknya tuh 20% lebih. Gak kepantau juga nih ya. Nah, lumayan yang nangkap pisau jatuh ya pas dia membentuk candle bullish angle pink-nya nih dan bertahan. Sekarang kondisi seperti ini kalau menurut saya lebih ke wait and see dulu. Kalau mau beli ya di 820 itu, tunggu dia membentuk swing low-nya, tapi takutnya ya lanjut naik kan. Bapak Ibu ketinggalan. Tapi ya kalau Bapak Ibu nekat beli harga pucuk atau besok beli buy on break tembus 880 beli, silakan juga. Ini kan bisa jadi dia membentuk pola cup and handle. Ini kan dia sudah membentuk swing low-nya, koreksi ABC dan naik. Apakah nanti sampai 930 dan membentuk sebelah kanan dan naik? Bisa seperti itu ya. Pokoknya ini kuncinya. Kalau dia memang membentuk shoulder sebelah kanan, 820 harus dijaga. Turun dari itu ya gagal. Itu aja ya. Untuk PGO, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3440 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA kondisi seperti ini, dia mantul dari 3300 ya. Bagus nggak? Lihat besok aja. Kalau dilihat volume juga kurang kuat. Naiknya dengan volume yang lebih kecil dari volume saat sehari sebelumnya. Jadi ya tetap aja kalau Bapak Ibu nekat belinya nih, karena melihat candlenya hammer, kayaknya nih buying power bagus nih. Ada ekor dari bawah. Ini sandarannya 3300. Jangan turun dari itu. Itu aja. Ya mungkin gak ke 3200. Gak usah, tutup aja nih. Pakai ini aja minornya nih. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai 3200 silakan juga. Tapi indikasinya dah lemah kalau dia turun di bawah 3320. Itu aja untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di 730, menguat 1,38%.
Langsung saja ke teknikalnya. MBMA kondisi seperti ini belum kuat juga, tapi ya karena dia itu mempertahankan area supportnya ini lah, pakai aja 720 nih ya, sekitar 720 730 tuh itu area support, dan itu bisa jadi sandarannya. Kalau memang mau naik mestinya ya besok minggu depan nggak turun lagi dari bawah 720. Itu aja untuk MBMA. Cuman MBMA ini memang kurang oke. Konfirmasinya tuh di atas 750 trendline downtrendnya ini. Nah, ini bisa dipakai juga nih, tapi nggak usah lah, nanti bapak ibu bingung. Pokoknya nih pakai support resisten kelas support 720 kalau nggak boleh turun dari itu, dan konfirmasinya 750 tembus itu baru sinyal dia bisa balik arah lagi, mencoba uptrend lagi MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 795 menguat 2,58%. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT berhasil breakout lagi, open gap up. Kemarin dia turun dan ke atas. Kalau dilihat sih uptrend. Cuman ya ini tutup aja, nggak perlu pakai lagi. Pakainya 770. Turun dari itu ya gagal. Itu aja untuk BRPT ya. Pokoknya ke depannya dia tuh untuk tren jangka pendek nggak boleh turun di bawah 770. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam kalau kondisi seperti ini besok mencoba kembali rebound. Padahal nikel tadi itu ambrol ya. Semalam ditutup terkoreksi 4% kalau nggak salah. Terus tetap bertahan Antam. Jadi Antam masih oke nggak? Harusnya masih oke. Pokoknya yang penting nggak tutup di bawah 2000 atau 1990. Ya nggak masalah. Kalau ditutup di bawah itu ya bisa jadi false. Pokoknya besok harus hijau kalau mau bagus. Kita lihat aja ya. Semoga aja besok Antam lanjut ke atas. Target terdekat itu resistennya 2060-2050. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.775 terkoreksi 1,45%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco false break kah? Karena dia gagal bertahan. Kalau menurut saya selama ISG nggak koreksi yang dalam masih aman kok. Inco masih oke di atas 6.650 tuh ya. Pokoknya ya besok tuh kemungkinan sih bisa teknikal rebound, karena hari ini tuh dia turun dengan volume yang kecil. Besok bisa lagi balik arah. Kita lihat aja besok kalau dia balik ke harga 6.800, tutupannya di atas itu, minggu depan tuh bisa ada tarikan ke 7.100, 7.200. Jadi ada potensi upset ya. Lumayan lah, bisa 3-5% tuh. Yang penting besok balik dulu di atas 6.800 untuk Inco. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di harga 915 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Tins belum di atas 920, belum bagus. Tadi dia mencoba naik namun gagal. Jadi lebih ke wait and see aja dulu untuk Tins. Kalau dia di atas 920 baru Bapak Ibu pertimbangkan. Kalau dia bisa tutup di atas itu, nge-swingnya ya mungkin ke 950 960 itu aja dulu Bapak Ibu targetkan. Di bawah itu ya tergantung Bapak Ibu. Kalau berminat beli di harga tutupan di bawah ini ya stop loss di bawah support kuatnya ini 880 kalau berminat. Tapi ini disclaimer ya, bisa juga seperti itu, tergantung masing-masing. Tapi indikasinya sudah lemah kalau dia di bawah 920 untuk Tins. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1330 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Akra mau bagi dividen. Ex-date-nya besok, hari ini cum date ya ternyata. Dan dividennya itu 3,5 hampir 4%. Dan kondisi seperti ini ya besok dividen trap. Mungkin gak langsung nutup. Ya kalau 3% tuh bisa jadi langsung nutup. Tapi ya kita lihat aja lah ya. Kalau melihat ISG bagus ya semoga aja langsung nutup ya. Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya Akra hari ini, besok berarti dapat dividen ya, tercatat. Karena besok ex-date dan ya turun 3% dulu. Ya nangkap pisau jatuh kalau ada mantul juga bisa ya. Tapi disclaimer ya, lihat aja besok untuk Akra. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. ESA naikkannya dengan volume yang berkurang. Apalagi tiba-tiba doji di bawah resisten. Takutnya tiba-tiba dibuang profit taking. Karena yang beli dari bawah mungkin masih hot, beli di 580 atau beli di 600 ya. Sekarang di 630 kan lumayan tuh, ada sekitar 5-7% ya. Mungkin besok ada profit taking ya, bisa jadi. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu besok sebaiknya ya hindari beli di harga-harga atas ya, dekat-dekat resisten. Buy on breakout sekarang itu kondisinya bisa jadi false break
ya. Jadi perlu hati-hati karena melihat ISG-nya juga arahnya tuh kan lebih condong sekarang itu ya, peluang besar itu bisa ada ke bawah. Jadi seperti itu ya, sebaiknya beli saham-saham itu beli-beli di support, risknya kecil, kalau stop lossnya tipis, kalau profit ya bungkus, seperti itu. Kalau ESA lebih ke wait and see aja dulu karena kurang oke harganya kalau beli harga sekarang, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada AGI yang ditutup di 1920 menguat 0,52%. AGI saya juga punya dan belum kemana-mana. Langsung saja ke teknikalnya, AGI belum mampu menembus 1950-nya. Minggu ini juga terkoreksi malah ya. Dan ya memang dia itu turun dengan volume kecil. Kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ini aja pakai 870. Tinggalin aja turun dari itu. Ya sekitar paling 3% Bapak Ibu cut loss, targetnya kemana? 2000 targetkan. Risk reward bisa hitung seperti ini. Tapi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli. Dan semuanya ini disclaimer ya. Seperti itu. Kita lihat tarik sini, stop lossnya di ya tarik aja 3% lah, 2,5% aja ya. Pokoknya turun out ya targetnya nih. Nah risk reward bisa 1:2 kan. Yang penting kalau dia nih jalan tembus 1950 ya sangat mungkin ke 2000. Itu aja ya, risknya kecil tuh 2,5% aja. Pokoknya tutup di bawah 1880 tinggalin. Menurut saya seperti itu. Kalau mau di hold juga boleh ya, nggak ada yang salah kok. Strategi ilmu apapun bisa dipakai di pasar modal. Yang penting bisa menghasilkan profit, yaitu ilmu yang benar, yang menurut Bapak Ibu bagus. Selama Bapak Ibu bisa profit menggunakannya ya nggak masalah. Walaupun beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Bapak Ibu nemu sendiri ilmunya ya bisa, nggak masalah ya. Jadi nggak ada ilmu pasti juga, nggak ada ilmu yang paling bagus, ilmu yang paling jelek, nggak ada. Ilmu yang paling bagus tuh ya yang menghasilkan profit bagi Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang juga ditutup menguat 5,94% ke harga 980. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL rebound tadi saya agak ragu mau beli ya. Tapi ya biarlah, enggak rezekinya. Jadi kemana arahnya 1000. Besok diujinya tembus sih bagus nggak kira-kira ISG seperti ini. Ya kita lihat aja ya. Kemungkinan menurut saya juga tetap pergerakannya itu nurut sama ISG. ISG naik, besok ditarik naik. Senin ISG koreksi, ngarah ke support nih ya, ke support bawahnya nih. Misalnya besok ditarik naik, NCKL bisa naik. Tapi habis itu siap-siap turun lagi, segini lagi. Nah ini kan kelihatan ISG itu kemungkinan besar konsolidasi. Jadi ya sama, NCKL mungkin breakout sebentar terus mulai koreksi lagi. Dan kita lihat aja lah ya, sampai nggak dia 1030. Resisten yang cukup kuat dari semenjak Juni 2023, 2 bulan yang lalu. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.